مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفع بعلومه في الدارين آمين. الأغسال المسنونة mandi sunnah. Wahia katsiratun minha, mandi sunnah itu banyak, diantaranya adalah guslul jumu'ati, mandi hari Jumat. Wahuwa afdaluha, dan mandi hari Jumat ini adalah yang paling afdal. Li'annahu qila biwujubihi, karena ada pendapat yang mengatakan wajib. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktu sunnahnya bitulu'il fajri, ketika terbitnya fajar. Wa yakhruju waqtuhu, dan berakhir waktunya bil ya'si min huduril jumu'ati, ketika berakhir atau selesainya menghadiri salat Jumat. Wa yusannu lima yuridu wa yahdural jumu'ata, dan disunnahkannya ini bagi orang yang hendak melaksanakan salat Jumat. Wal afdal, dan yang paling afdal, ta'khiruhu inda iradati li khuruji lis shalah, yaitu mengakhirkan mandinya ketika hendak keluar melaksanakan salat. وفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادة علي بعلي وأصول وفروعهم، أن الله يلي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله الأغسال المسنونة. Bab membahas mandi-mandi yang disunnahkan, atau disebut juga al-aksalul mustahab, mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi kategori mandi ada dua di dalam perspektif fikih, mandi wajib, mandi sunnah. Hanya dua itu, mandi wajib, mandi sunnah. Al-aksal ini bentuk jamak dari kata guslun. Jadi bentuk tunggalnya guslun, artinya mandi. Kalau goslun, disebut goslun, membasuh. Gislun, bekas air yang digunakan membasuh. Nah, secara definisi arti mandi disebutkan oleh para fuqaha, yaitu ta'mimul badani bil ma'i thahir, meratakan badan dengan air yang suci. Itu definisi daripada mandi. Dan mandi ini termasuk satu hal yang sangat penting di dalam hukum Islam, karena masuk ke dalam wilayah bab toharoh, bab bersuci. Jadi bab bersuci ini kalau kita perhatikan di dalam madhab Syafi'i, seluruh kitab-kitab fikih bermadhab Syafi'i selalu diletakkan bab fikih, pembahasan pertama yang dibahas adalah bab toharoh, karena begitu pentingnya masalah toharoh. Dan ini sesuai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Dalam sahihnya Nabi bersabda, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Para ulama mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Maka bab toharo selalu jadi pembahasan utama di dalam masalah ibadah kaum muslimin. Nah, toharo ini membahas 5 tema. Jadi kalau bab toharo pasti mereka membahas 5 tema, 5 topik. Yang namanya toharo itu yang pertama al-wudu, yaitu wudu itu masuk bagian daripada toharo. Sahnya atau tidak sahnya solat tergantung wudu. Sehingga Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbal
salatan ya ala ghairi taharatin hatta yatawadda atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima salat orang yang tidak suci hingga dia berwudu. Yang kedua, taharah itu membahas tentang at-tayammum, yaitu keadaan darurat kita bisa mengganti air dengan debu. Yang ketiga, al-ghuslu, mandi, yang akan kita bahas di sini mandi sunnah. Yang keempat, izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan yang kelima adalah dibak, yaitu samak. Nabi katakan idza dubigal ihab faqad tahur, apabila kulit bangke disamak menjadi suci. Namun yang dimaksud kulit yang suci di sini selain kulit babi dan anjing, karena dua kulit ini walaupun disamak tetap dalam keadaan najis mughalladhah, najis yang berat. Selain daripada itu boleh disamak kulit, dia menjadi suci, namun hanya bisa digunakan bukan dikonsumsi. Konsumsinya tetap diharamkan. Itu ada bangkai, kita ambil kulitnya, kita samak dia menjadi suci, kita gunakan membuat tas, membuat sepatu dari kulit tersebut. Kalau sudah disamak hukumnya suci, namun konsumsinya tetap haram. Itu pernyataan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Nah, ini lima inilah yang namanya taharah. Wudu, tayamum, mandi, menghilangkan najis, dan samak. Nah, mandi menjadi satu perhatian khusus di dalam pembahasan dan kajian fikih, sehingga para ulama mengarang kitab khusus tentang masalah cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang syekh namanya Syekh Abu Sa'id. Beliau mengarang kitab berjudul Sifatu Ghuslin Nabi wa Ahkamul Aghsal Masyru'. Sifat atau cara mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum mandi yang disyariatkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyebutkan dua kali tentang masalah mandi. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuba fattahharu." Jika kalian junub maka bersucilah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir mengatakan makna fattahharu adalah fagtasilu, mandilah. Ayat kedua yang membahas tentang mandi yaitu di surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuba illa 'abiris sabil hatta taktasilu." Janganlah orang junub mendekati masjid, masuk ke masjid terkecuali dalam keadaan dia hanya menyeberang. Ini dua ayat yang menceritakan tentang mandi. Memang orang junub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Bulughul Maram, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjidah lihaidin wala junub." Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid dimasuki oleh wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Jadi dua ayat tersebut menceritakan tentang mandi. Kalau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba disensus oleh para ulama, hadis-hadis yang membahas tentang perkara mandi itu ditemukan
lebih dari 24.000. 2400 lebih hadis Nabi membahas tentang masalah mandi, karena begitu pentingnya masalah tersebut. Di dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair menyebutkan ada yang diwajibkan kita mandi wajib itu 6 hal. Mujibatul ghusli sittatun, diwajibkan kita mandi itu 6 hal. Yang pertama, ilajul hasyafa fil farj, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Walaupun belum keluar air mani, ya suami istri sudah wajib mandi. Hukumnya wajib. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, juga wajib kita mandi. Yang ketiga, al-haid, wanita yang selesai menstruasi. Wan nifas, wanita yang nifas, selesai nifas, habis melahirkan, ada cairan yang keluar, sudah berhenti, wajib mandi. Yang kelima, al-wiladah, melahirkan. Yang keenam, al-maut, kematian. Makanya diperintahkan kita memandikan jenazah. Ini mandi yang sifatnya wajib, bukan sunnah. Lafadz niat ada 2 versi. Di kalangan para ahli tasawuf, mereka melafadzkan niat mandi bukan hanya jasad tapi ruh juga. Di antaranya dinyatakan nawaitu ghusla ruhi fi biladil badanil alif min ba'di khurujil mani ismuhu Ahmad yahu yahu. Ini para sufi kalangan atas. Niatnya bukan sekedar mandi secara fisik, tapi ruh mereka juga, mereka niat dimandikan agar suci. Kalau di kalangan para fuqaha, niat yang kita lafadzkan nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi mengangkat hadas besar dari janabah. Janabah ini dari kata jauh. Artinya selama kita keadaan janabah, kita dijauhkan dari ibadah. Ibadah kita tidak sah. Baca Al-Quran dilarang. Dilafadzkan itu Al-Quran ketika dalam keadaan janabah. Tawaf, sholat. Kalau zikir diperbolehkan. Namun hukumnya makruh. Hukumnya kurang baik. Oleh sebab itu, para ulama membuat niat. Lafadz ini membantu agar niat tersebut hadir dalam hati. Tujuan niat itu, sumbernya itu dalam hati. Talaffuz itu membantu agar dia tetap menetap di dalam hati. Jadi harus niat. Kalau tidak niat, maka hukumnya mandi al-adah, mandi yang sifatnya kebiasaan. Para ulama mengatakan an-niyat tamyiz bainal ibadah wal 'adah. Niat itulah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu. Nah, ini beberapa gambaran tentang mandi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengumpamakan salat 5 waktu dengan mandi. Karena mandi ini substansinya itu merefleksikan kebersihan diri kita. Orang yang mandi itu tujuannya selain tabarrud, mendinginkan badan, lil ibadah, untuk niat ibadah, litanzif, juga niat membersihkan diri. Nah, sehingga Nabi SAW menganalogikan mandi itu seperti sholat 5 waktu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasul SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darinihi syai'un qalu la yabqa min darinihi syai'un qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika mathalu salawatil 5 yamhullah bihinnal khataya." Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di depan rumah kalian
yang kalian gunakan sungai tersebut mandi satu hari atau setiap hari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran ketika kalian mandi sebanyak 5 kali setiap harinya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin tersisa kotoran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal itu perumpamaan solat 5 waktu. Dengan solat 5 waktu Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kalian. Jadi dengan solat dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kitab fikih berjudul Kifayatul Akhyar karya As-Sayyid Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini Ad-Dimishqi, ulama kelahiran abad ke-8 Hijriah. Dalam kitab beliau itu beliau sebutkan mandi-mandi sunnah itu jumlahnya ada 17. Jadi mandi-mandi yang disunnahkan jumlahnya itu ada 17. Di antaranya disebutkan yang pertama guslul Jum'ah. Nah, ini mandi sunnah yang paling ditekankan. Mandi untuk melaksanakan solat Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian hendak ingin melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Ibnu Rushdi, seorang ulama ahli filsafat, ahli fikih dalam mazhab Maliki, beliau menyatakan bahwa sebagian ulama mengatakan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat wajib, sebagian ulama. Namun dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, terkecuali di saat hari Jumat dia ihtilam, dia mimpi basah mengeluarkan mani, maka hukumnya wajib dia mandi. Dan sholat Jumat ini fungsinya sama seperti sholat 5 waktu, yaitu mengkafarat dosa-dosa kita. Kalau sholat 5 waktu itu menghapus dosa kita dalam waktu 1 hari. Kalau sholat Jumat menghapus dosa kita dalam 1 pekan. Kalau puasa bulan suci Ramadan menghapus dosa-dosa 1 tahun. Dosa-dosa yang disebut di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil yang terhapus. Adapun dosa-dosa besar, mereka harus bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena begitu pentingnya salat menghapus dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu. Ini isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat pertengahan, salat wusta. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang disusun oleh Al-Imamul Al-Alusi Al-Baghdadi mengatakan, kenapa Allah pisahkan salat 5 waktu dengan salat wusta? Karena sholat wusta ini sholat yang istimewa, yang berada posisinya di tengah. Karena sholat itu 5 waktu, maka tengahnya itu ada. Nah, para ulama berbeda pandangan tentang sholat wusta. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan mazhab, berjudul Al-Mizanul Kubra, mengatakan menurut Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan juga menurut Al-Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, mereka mengatakan salat wusta itu salatul asr, salat asar. Ketika salat asar disebut salat pertengahan, maka yang pertama itu adalah subuh. Subuh, zuhur, asar, pertengahan. Maghrib, isya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik.
Menurut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, dan juga menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, mereka mengatakan salatul wusta salatu subhi, yaitu salat subuh. Kalau salat subuh berarti salat yang pertama itu apa? Maghrib, isya, pertengahannya subuh, zuhur, asar. Nah, terlepas daripada khilafiyah para ulama ketika menafsirkan makna salatul wusta, secara otomatis kalau kita sudah menjaga salat 5 waktu, maka salat wusta juga kita sudah laksanakan. Sehingga insya Allah dengan salat-salat tersebut, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan kita manusia lemah menghindar dari dosa. Maka salat-salat inilah diantaranya media yang menghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah ampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mandi sunnah yang berikutnya, guslul Aidain, yaitu mandi 2 hari raya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yagtasilu Aidal Fitr wa Aidal Adha. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan jika digunakan kana untuk menggambarkan perbuatan Nabi, namanya al-haditsil fi'li, hadis yang mengabarkan perbuatan Rasul. Itu menunjukkan al-aglabiyah, sering dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan mandi untuk menghadiri sholat hari raya. Dan mandinya itu disebutkan di sini, yadkhulu waqtuhu min muntasafil lail. Mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diteliti oleh para fuqaha itu tengah malam di hari raya. Untuk apa? Siap-siap mau laksanakan sholat Id. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syams, dan keluarnya waktu mandi sunnah hari raya itu di saat tenggelamnya matahari. Wa yusannul ghuslu liyaumi la liman yuridil hudur as-salati faqat. Dan kesunahan ini juga bagi orang yang hadir sholat hari raya ataupun yang tidak hadir. Karena ada perempuan-perempuan mungkin ada halangan tidak bisa hadir, kesunahan mandinya tetap bagi mereka untuk menghormati hari raya kita, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lanjut. Yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit, yaitu mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Walau kanal mayyitu kafiran, walaupun mayatnya adalah kafir. Walau kanal ghasil haidan aw nufasa, walaupun orang yang memandikan dalam keadaan haid atau nifas. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktu sunnahnya, bil faragi min ghuslil mayyit, selesai daripada memandikan jenazah mayat. Wa yakhruju waqtuhu, dan selesai waktu sunnah mandinya, bil i'radi anhu, ketika sudah berpaling darinya. Mandi sunnah yang berikutnya, yang ketiga, yaitu orang yang memandikan jenazah, baik jenazahnya itu ia mandikan orang kafir, non muslim, atau orang yang memandikan itu kalau perempuan yang memandikan itu dalam keadaan haid misalnya, dalam keadaan nifas. Nah, disunnahkan untuk selesai memandikan jenazah, disunnahkan dia mandi. Selesai proses pemakaman dan seterusnya. Nah, ini hadis memang ada disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam Musnad dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyita falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan jenazah hendaklah ia mandi, dan siapa yang mengantarkan jenazah hendaklah ia berwudu setelah proses pemakaman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ketika beliau teliti sanad-sanad hadis tersebut, beliau mengatakan ini hadis tidak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Namanya al-hadithul mauquf, hadis
mauquf, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukim. Jika ucapan perbuatan disandarkan kepada sahabat dinamakan hadis mauquf. Namun para ulama tetap menjadikan sebagai referensi hukum karena bentuknya fadailul a'mal, keutamaan amaliyah, sehingga tidak masalah mereka jadikan sebagai motivasi bagi orang yang memandikan jenazah untuk dia juga mandi setelah proses pemakaman dan seterusnya. Nah, ini hukum mandi sunnah, ghuslu ghasil mayyit. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ala ma'rifatil gawaidi sufiyah ada ibarat menyatakan orang-orang yang belajar ilmu agama yang benar di hadapan seorang guru itu bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan mayat. Baina yadil ghasil. Di kalangan para ahli tasawuf, para mutasawwifun, rumusan ini digunakan. Ya, jadi di hadapan guru bagaikan mayat. Sehingga dari inilah keberkahan ilmu itu ada. Ilmu tidak mungkin bisa masuk jika awal kita belajar sifat tawadhu kepada guru tidak ada. Dia masih melihat usia, masih melihat strata sosial, masih melihat kedudukan. Sedangkan dia lagi belajar ilmu agama, maka ilmu ini haram masuk. Itu dikatakan dalam syair, al-ilmu harbun lil fata'i ali kasail harbun lil makani ali. Ilmu ini menjadi musuh bagi orang yang sombong, sebagaimana banjir menjadi musuh bagi dataran yang tinggi. Kalau kita punya saudara, ponakan, adik, walaupun dia usianya di bawah kita, tapi dia sudah menuntut misalnya belajar ke luar negeri, dari kecil sudah pesantren, itu ketika dia kembali harus kita beradab kepadanya. Yang sederhana sebut namanya sudah tidak bisa kalau menggunakan regulasi ilmu agama. Panggil ustadz. Dan ini ajaran Rasul SAW. Adab menjadi penting. Imam Nawawi ketika belajar kepada seorang guru, beliau bersedekah sebelum belajar. Ketika beliau bersedekah, beliau berniat, ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai penutup aib dari guruku, dan jangan sampai ada kekurangan dari guruku itu terlihat di mataku. Itu sedekahnya lihat begitu. Kenapa beliau lakukan demikian? Karena ingin memuliakan sang guru, tidak ada aib, terlihat sempurna. Sehingga jadilah Imam Nawawi. Dan ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, akrimu al-ulama fa innahum kurama indallah. Muliakanlah para ulama, sesungguhnya mereka itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lubabul Hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man safaha aliman. Dalam riwayat yang lain, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan orang yang berilmu agama, kata Nabi, itu hakikatnya dia telah memuliakanku. Dan siapa yang memuliakanku, maka dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya di dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nabi katakan, bukan golongan kami orang yang tidak punya belas kasih kepada anak kecil. Bisa diartikan juga kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Diperintahkan oleh Nabi, kita sayangi mereka, bantu mereka jika mampu. Wa yuwaqqir kabirana, dan bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Walaupun dia berilmu, tapi ketika kepada orang yang lebih tua tetap dia menghormati. Jadi saling menghormati itu adalah ajaran Islam. Abu Hanifah
Ini ceritakan Abu Hanifah menjadi ulama besar di Kufah, seluruh murid-muridnya menjadi ulama besar. Yang uniknya Abu Hanifah ini tinggal dengan ibunya. Tidak pernah Abu Hanifah memberikan nasihat kepada ibunya, menyatakan hadis Nabi begini ibu salah, tidak pernah. Satu kali tidak pernah. Bahkan ketika sang ibu sedang bingung tentang masalah fikih, dia tidak bertanya kepada Abu Hanifah, justru bertanya kepada ulama-ulama yang ada di kampungnya, yang notabene mereka semuanya adalah muridnya Abu Hanifah. Adab dari Abu Hanifah tidak pernah dijawab. Satu ketika ibunya bertanya kepada Abu Hanifah, ini momentum yang jarang terjadi, tentang satu masalah fikih. Abu Hanifah terangkan, oh karena ibu sudah bertanya, jawabannya begini. Oh salah itu, kurang benar jawabanmu, kata sang ibu. Abu Hanifah sabar, al-ihtimal, tahu ini posisinya sebagai seorang ibu. Yang uniknya sang ibu mengatakan, saya harus tanya kepada fulan bin fulan. Ada ulama yang tinggal di kampung tersebut, itu jawabannya memuaskan. Dia orang alim. Kamu harus belajar kepadanya. Siapa namanya? Disebutkan namanya, ternyata itu muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah, baik ibu, saya akan antarkan ke rumah ulama tersebut, silakan engkau bertanya kepadanya. Datang Abu Hanifah dengan sang ibu ke rumah muridnya Abu Hanifah. Bagi sang ibu ini ulama yang paling alim. Itu Habib Salim bin Jindan mengatakan matahari itu kalau dari dekat tidak bisa kelihatan, tapi kalau dari jauh bisa kelihatan bentuknya. Artinya orang-orang yang mulia itu dengan orang-orang yang tinggal dalam rumahnya, orang-orang terdekat, itu tidak ada kemuliaan. Wajar, hukum alamnya begitu, karena sehari-hari bersama dia. Matahari itu tidak bisa kita lihat dari dekat, orang-orang jauh yang bisa melihat. Itu. Nah ini terjadi kepada Abu Hanifah. Diantarkan sang ibu menghadap kepada ulama tersebut. Ketika ulama itu keluar, dia mau menghormati Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang sudah. Akhirnya tidak jadi ia hormati. Dia tanya, wahai ibu, silakan masuk. Dipersilakan masuk. Abu Hanifah ikut. Ini sang murid sudah pucat mukanya. Ini Abu Hanifah ulama besar, sehingga julukannya itu Al-Imamul A'zam. Bukan sembarangan, Al-Imamul A'zam. Seorang imam yang sangat agung. Bukan hanya ahli fikih, tapi ahli ibadah, dermawan, kaya raya, zuhud terhadap dunia. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Padahal Ibnu Hajar al-Haytami ulama Syafi'i, tapi beliau mengagumi Abu Hanifah, mengarang kitab namanya Khairatul Hisan fi tarjamati al-Imam al-A'zam, membahas tentang biografinya al-Imam Abu Hanifah. Dan kisah ini ada dalam kitab tersebut. Maka sang ibu ini bertanya, ini saya ada tanya kepada anak saya, ini nanti saya suruh belajar, jawabannya kurang memuaskan. Sang murid sudah pucat, ya Allah, ini kalau guru saja jawab tidak memuaskan, bagaimana saya? Abu Hanifah sudah apa terus bertanya sang ibu, sang murid menjawab, jawabnya begini sampai selesai, padahal jawabannya sama dengan jawabannya Abu Hanifah. Apa kata sang ibu? Nah, ini yang benar, punya kamu salah, ini yang benar. Itu. Nah, jadi begitulah keadaan tentang orang yang dekat dengan orang yang jauh. Namun juga adab etika ini diajarkan oleh Nabi SAW dua sisi. Seorang ulama juga jangan gampang tersinggung kalau orang panggil namanya. Jangan gila hormat. Mungkin dia belum tahu etika dalam berilmu. Kalau memang ada tidak enak dalam hati, berarti memang dia ini ingin menjadi ulama karena ingin mendapatkan posisi terhormat di sisi manusia. Salah juga. Jadi dilapangkan hati, orang yang belajar etika, tapi sang guru juga punya etika kepada murid-muridnya. Dan tidak perlu tersinggung, mau manggil siapa. Nah ini karena orang tidak tahu. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mau belajar, etika ini harus dipakai biar dia sendiri yang dapat berkah.
Tapi kalau etika ini tidak dipakai, maka akan hilang keberkahan ilmu tersebut dan dia membuang-buang waktu menghadiri majelis ilmu kalau tidak punya etika dalam ilmu tersebut. Etika dalam ilmu menghormati ilmunya dan menghormati pemilik ilmunya. Gitu. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan di dalam maqalah beliau dikutip oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Seorang penuntut ilmu itu harus menghinakan diri di hadapan gurunya. Nanti dia sudah menjadi ulama, menjadi orang pandai, dia akan menjadi mulia dengan sendirinya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Maka etika itu sangat penting. Akhlak, adab suluk, namanya etika, itu sangat penting bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Nah, lanjut. Yang keempat, guslul istisqa, mandi untuk minta hujan. Wa yadkhulu waqtu idza kana munfaridan inda iradati shalah. Dan masuk sunnah mandinya apabila dia hendak melaksanakan salat sendiri. Wa idza kanatil salat jamaah, apabila hendak melaksanakan salat secara berjamaah. Inda ijtima'in nas, ketika berkumpulnya banyak orang. Wa yakhruju waqtuhu, dan selesai waktu sunnahnya bi fi'li shalah, setelah selesai melaksanakan salatnya. Ada namanya salat al-istisqa, salat meminta hujan. Tadi Ternate alhamdulillah air insyaallah lancar, walaupun pernah melakukan salat istisqa di Masjid Al-Munawwar. Tapi kalau di Pulau Jawa yang pelosok-pelosok itu sering salat istisqa ini sering diamalkan. Nah, Kiai Haji Maimun Zubair, beliau punya murid namanya Ustadz Minanur Rahman. Itu pernah cerita kepada saya ketika saya belajar kepada beliau 6 tahun. Itu beliau katakan kiai-kiai yang ada ketika ingin melaksanakan sholat istisqa itu tidak ada yang berani jadi imam. Paling takut. Kenapa? Karena ketahuan doanya mustajab atau tidak mustajab. Sehingga mereka saling tolak menolak. Kalau sholat istisqa, kamu saja. Karena dari situ kelihatan ini sholat tapi gak turun-turun hujan. Oh, berarti ini doanya belum mustajab. Ada yang kurang ini. Takut mereka. Itu. Makanya ini sholat yang paling menakutkan. Al-Habib Soleh Tanggul, Jember, ini terkenal al-mustajab, mustajabu da'wah. Karena mustajabah dakwah. Habib Soleh Tanggul terkenal di kalangan para ulama, para muhibbin, seorang habib yang punya doa sangat mustajab. Kayak petir. Tak doa digabul Allah SWT. Datang ke majlisnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta Pusat. Ketika beliau bertamu di tempatnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada lewat dulu, zaman dulu namanya lapangan banteng, itu ada. Habib Soleh Tanggul lewat dengan kendaraan bersama Al-Habib Ali, lihat di lapangan banteng lagi banyak orang berkumpul. Habib Soleh Tanggul bertanya, "Ya Habib, ini kenapa sedang berkumpul?" "Lagi sholat istisqa, minta hujan, sudah lama hujan tidak turun." Habib Soleh Tanggul mengatakan, "Sudah berapa kali mereka sholat?" "Ya, berulang-ulang kali tidak turun. Berulang-ulang kali hujan tidak turun." Habib Soleh Tanggul mengatakan, "Kalau begitu biar saya doa saja kepada Allah." Tidak pakai sholat, angkat tangan, doa, itu awan kumpul hitam, hujan turun. Jadi kadang-kadang orang ini tidak perlu banyak membuat rangkaian doa, doanya pendek tapi orangnya ikhlas, orangnya bersih, orangnya suci, itu doa pendek itu Allah ijabah. Tapi kalau hatinya kotor, dosanya banyak, kemudian panjang doanya, walaupun satu kitab, itu sulit untuk diijabah. Itu yang Nabi katakan, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir, berdoa, "Ya Rob, ya Rob, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa mat'amu haramun, wa gudhiya bil harami, fa anna yustajabulah."
Dia tengah padang pasir doa, ya Allah. Padahal orang musafir itu, kata Nabi, doaul musafir mustajab. Doa orang yang musafir itu mustajab, kata Rasulullah SAW. Dia ngangkat tangan doa, ya Rob. Tapi makanan yang ia makan, makanan haram. Minuman haram, pakaian haram, dikenyangkan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi, bagaimana mungkin diijabah doanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang sama terjadi di zamannya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ada orang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Dikisahkan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taisir, nama kitabnya. Orang sholat, hujan tidak turun-turun. Datang nih seorang, pakaiannya seperti pakaian pengemis, compang-camping. Dia datang, bertanya, ini sedang apa? Sholat, minta hujan. Tapi hujan tidak turun-turun. Akhirnya orang tersebut angkat kedua tangan, dia berdoa. Selesai dia berdoa, hujan turun. Ada yang mendengar doanya itu unik. Di sampingnya orang tersebut, tadi saya mendengar engkau punya doa, itu Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma fi ra'si. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak apa yang ada di kepalaku. Jadi doanya seperti itu. Hujan bisa turun. Ini maksudnya apa? Sesuatu yang ada di kepalamu. Dia mengatakan ainai ra'at, ya. Ainai ra'at Aba Yazid. Dua mata, di kepalaku ada dua mata, pernah memandang wajah seorang wali min auliyaillah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Dengan berkat itu Allah turunkan hujan. Itu namanya bab tawassul. Ya, kita membawa nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangkan mustajab. Sebagaimana tawassul dengan amal boleh, maka lebih utama lagi orang yang beramal itu. Tawasul dengan amal itu kesepakatan ulama, karena disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, termasuk Ibnu Taimiyah. Beramal, dia menghindari maksiat, berzina, dia berdoa di dalam goa ceritanya. Yang satu dia menjaga amanah, yang satu berbakti kepada ibunya. Dengan amalan-amalan itu mereka bertawasul kepada Allah, Allah selamatkan mereka di goa tersebut. Nah, ini tawasul bil amal boleh. Nah, para ulama seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim mengatakan, kalau amal saja boleh kita bertawasul dengannya, maka lebih afdol itu orang yang beramal. Karena amal itu tidak mungkin ada terkecuali ada yang beramal. Nah, ini tentang guslul istisqa, mandi ketika hendak melaksanakan solat minta hujan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Bagir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau mengatakan guslul istisqa wajib. Menurut beliau, mandi untuk melaksanakan sholat istisqa hukumnya wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, yang kelima, guslu khusufil qamari wa kusufi syamsi, mandi ketika gerhana bulan dan gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuhuma, dan sunnah mandinya dimulai dari bibtida'i litaghayyuri, ketika mulai terjadinya perubahan pada bulan atau matahari. Wa yakhruju waqtuhuma, dan selesai waktu sunnah mandinya bi fi'li sholati, ketika melaksanakan sholatnya. Mandi sunnah yang kelima adalah mandi ketika hendak melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Di dalam hadis Sahihul Bukhari yang disusun oleh Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda dari tanda-tanda kebesarannya Allah. La yankhashifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu bukan karena sebab ada orang meninggal atau ada orang hidup. Karena kepercayaan yang ada dulu di Jazirah Arab, itu gerhana itu disangkut pautkan dengan orang yang wafat atau orang yang hidup.
Maka dikatakan la yankhashifani li mauti ahadin wala li hayatihi, yaitu tidaklah gerhana itu terjadi karena sebab ada orang meninggal atau orang hidup. Kemudian apa yang kita lakukan ketika menyaksikan gerhana? Rasul SAW mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian melihat adanya gerhana, itu disuruh kita kabbiru, bertakbir. Wasallu, laksanakanlah solat gerhana. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mandi sunnah yang keenam, guslul kafir idza aslam. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi wa illa fayajibu ghuslu li raf'il janabah. Mandi sunnah yang keenam itu memandikan orang yang baru masuk Islam. Jadi orang baru masuk Islam itu disunnahkan orang itu dimandikan. Bukan dimandikan ya, mandi. Dimandikan ini artinya kalau dia mampu mandi sendiri, mandi. Tapi ajarkan dia niat mengangkat janabah. Jadi mandinya ini tujuan mengangkat janabah, karena khawatir di saat dia belum memeluk agama Islam itu pernah keluar itu mani dan seterusnya dalam keadaan hadas besar, maka disunnahkan dia mandi. Sebagian ulama mengatakan wajib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, ada sahabat masuk Islam, kalau tidak salah namanya Qais bin Asim. Waktu Qais bin Asim masuk Islam di hadapan Nabi, annahu aslama fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wa sidrin. Nabi perintahkan dia mandi menggunakan air dan daun bidara. Daun bidara, sidrin. Jadi di dalam literatur hadis Nabi itu daun bidara itu sangat urgensi. Digunakan juga memandikan jenazah, itu sunnahnya menggunakan daun bidara. Memandikan orang yang baru masuk Islam disunnahkan juga menggunakan daun bidara. Makanya ini daun yang sangat istimewa sebenarnya. Dan Nabi ketika Mi'raj ketemu dengan pohon bidara yang ada di alam malakut, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya bidara. Pohon bidara yang daunnya seperti telinga gajah, kata Nabi, dan panjangnya itu tidak bisa dihitung berapa panjangnya. Itu Sidratul Muntaha. Sidrah dari kata sidrun, bidara. Nah, sahabat tersebut namanya Qais bin Asim diperintahkan mandi ketika baru masuk Islam. Gitu. Kemudian yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnuni wal mughma alaih, mandi ketika sadar daripada gila dan sadar daripada pingsan. Liqaulil Imam Syafi'i, sesuai perkataan Imam Syafi'i, man junna illa wa anzal. Qalla man junna illa wa anzal. Yeah. Jarang orang gila itu kecuali pasti mengeluarkan mani. Sunnah berikutnya memang ulama hadis mengambil, dan ini kita juga tidak mutlak memahami secara tekstual. Jadi kesunahan mandi ketika pingsan atau sadar dari kegilaan itu mengambil referensi hukum dari peristiwa menjelang wafatnya Rasul. Jadi Rasul itu diceritakan di dalam beberapa riwayat, sebelum beliau wafat itu kan beliau mengalami demam yang tinggi, al-humma syadid. Saking tingginya demam beliau beberapa kali pingsan. Tatkala beliau bangun dari pingsannya, beliau mandi, ingin melaksanakan sholat, beliau mandi terlebih dulu. Pingsan lagi, mandi lagi. Sadar dari pingsan, mandi lagi. Pingsan lagi, sadar dari pingsan, mandi lagi. Nah, ulama mengambil di sini sebagai kesunahan mandi. Nah, kenapa saya tidak memahami secara tekstual dan tidak sependapat kalau Nabi dimaknai pingsan sebagaimana kita pingsan? Karena akan terputus hubungannya dengan Allah. Wahyu itu harus akal dan hati beliau sadar. Jadi jangan memahami pingsannya Nabi dalam riwayat tersebut itu sama seperti pingsannya kita. Sebagaimana Nabi menegaskan tidurnya Nabi berbeda dengan kalian. Nabi mengatakan
Dua mata saya tertidur, walakin qalbi la yanam, tapi hati saya tidak pernah tidur. Makanya beliau langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu. Padahal ketika seseorang tidur dan hilang akalnya itu membatalkan wudu. Dan itu Nabi ajarkan kepada para sahabat. Namun kasusnya berbeda jika dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama seperti Al-Imam Mula Al-Qori, Al-Imam Mula Al-Qori dikutip dalam kitab Jawahirul Bihar 4 jilid membahas keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi bisa bayangkan kemuliaan Rasulullah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengkajinya itu 4 jilid. Itu menggambarkan begitu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pingsannya Nabi dalam beberapa kasus yang diambil sebagai mandi sunnah ketika orang sadar dari pingsan. Kemudian Nabi pernah lupa ketika sholat rakaatnya. Kemudian Nabi pernah tertidur sholat subuh. Nah, semua rangkaian peristiwa ini sesungguhnya adalah skenario untuk melahirkan hukum. Karena namanya asbabul wurud, ada kronologi sehingga menguatkan pemahaman hadis tersebut. Itu penjelasan Mula Al-Qori dalam kitab Jawahirul Bihar yang disusun Syekh Yusuf An-Nabhani. Termasuk Nabi pingsan, itu sebenarnya sebagai tarbiyah, pendidikan. Kalau orang sadar dari pingsannya, cara yang baik dia lakukan adalah mandi. Bukan berarti Nabi pingsan sama seperti kita pingsan. Hilang akal, tidak sadar. Dan Nabi SAW berbeda. Seumur hidup tidak pernah ada serangga yang hinggap di tubuh beliau. Tidak ada lalat yang lewat di hadapan beliau. Tidak ada serangga yang lewat di hadapan beliau. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan inna dzubaba lam yaqa' ala thiyabihi qat. Tidak pernah seumur hidupnya Nabi itu dihinggap oleh lalat. Allah sterilkan, Allah sucikan. Tahirun mutahhar, suci dan disucikan. Termasuk dalam kesadaran akal Allah jaga. Kesadaran hati Allah jaga Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan Nabi tidak pernah tatha'ub, menguap seumur hidup. Tidak pernah menguap. At-tatha'ub minasyaitan. Menguap itu bagian dari syaitan. Ulama hadis seperti Al-Imam Aini dalam kitab Umdatul Qari mengatakan bukan berarti orang menguap itu dilarang, tidak. Karena ada juga orang capek, itu fitrawi manusia. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, menguap itu bagian dari syaitan, yaitu biasanya orang yang suka menguap itu memiliki sifat malas. Malasnya itu yang harus dihilangkan. Karena kalau sudah malas, itu akan mencakup segala hal, ibadahnya, pekerjaannya, belajarnya, dan seterusnya. Itu. Sehingga Nabi seumur hidup tidak pernah menguap. Syekh Nawawi Al-Bantani membuat syair khusus tentang keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat banyak dan dijelaskan berjilid-jilid kitab tersebut membahas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am qat. Nabi seumur hidup tidak pernah mengkritik makanan. Yang beliau suka beliau makan, yang beliau tidak selera beliau tinggalkan tanpa memberikan kritikan. Itu juga sebagai mukjizat. Mukjizat beliau menghargai rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Makanya hadis ini jangan kita artikan tekstual. Oh Nabi pingsan. Oh Nabi pernah lewat subuh 1 kali. Itu disebutkan di dalam hadis. Nabi perintahkan Sayyidina Bilal oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Wahai Bilal, nanti kalau tiba waktu sholat subuh bangunkan kita semua. Kau tugasnya jaga waktu, jaga malam. Sayyidina Bilal mengatakan, baik ya Rasulullah. Ternyata Sayyidina Bilal ini ketika menjaga, Allah memberikan kepada Sayyidina Bilal rasa ngantuk yang sangat dahsyat. Sayyidina Bilal juga akhirnya tertidur. Karena mereka melakukan perjalanan invasi yang sangat jauh. Seluruhnya kecapean. Tertidur. Sampai pada akhirnya matahari sudah terbit. Itu di dalam riwayat matahari menyinari pipinya para sahabat dan pipinya Rasul. Nah, kalau sholat subuh itu kan matahari sudah naik.
Makanya guru-guru kami mengatakan orang yang sholat subuh ketika matahari sudah naik itu dia sembah matahari. Karena matahari sudah naik. Tapi bukan maknanya penyembah matahari, itu hanya satu goyonan saja. Karena sholat subuh itu waktunya sudah habis ketika matahari naik. Namun dibolehkan kita mengqadha karena tidak sengaja. Ya, sudah niat sholat tapi memang karena lemahnya manusia terlewat, itu sholat jangan dibiarkan kosong, dia harus menggantinya. Maka kisah ini menjadi hikmah qadha sholat. Sayyidina Bilal tertidur, seluruh sahabat tertidur, matahari muncul, Nabi terbangun. Ini sudah terbit matahari. Dipanggil, mana Bilal? Ya Allah, ya Rasulullah, Bilal juga naim, tidur. Dipanggil, kenapa engkau tidur? Dia katakan, saya tertidur ya Rasulullah, saya minta maaf. Sudah. Nabi memerintahkan wudu. Mereka wudu, semua sudah wudu. Kemudian dilaksanakan sholat subuh. Selesai Nabi sholat subuh, padahal matahari sudah naik. Al-Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah mengatakan, itu ketika Nabi mau sholat subuh, Allah perintahkan malaikat tarik matahari lagi, biar tidak keluar waktu. Masuk lagi waktu subuh. Nabi selesai sholat, baru muncul lagi itu matahari. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai peristiwa itu, Nabi katakan kepada sahabat, man nama anis sholati aw nasiyaha falyusolli idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran tidak sengaja, akhirnya sholat terlewat, atau dia lupa dalam perkara baik, maka hendaklah dia sholat tatkala dia mengingatnya. Disinilah para fuqaha mengambil hukum namanya sholat qadha. Sholat qadha itu mengganti sholat yang terlewat waktunya. Itu. Jadi bukan berarti Nabi tertidur, tapi Allah sengaja mengatur agar hikmahnya hukum sholat qadha itu ada. Nabi sholat rakaat lupa. Ditanya, ini sholat kurang? Zulbizadain bertanya, ya Rasulullah, ini sholat memang kurang atau engkau lupa? Artinya kurang ini memang Allah sudah syariatkan, sholat ini kurang dohor karena 4 rakaat. Atau memang engkau lupa? Seluruh sahabat tidak ada yang berani bertanya kepada Nabi. Mereka punya i'tikad Rasulullah itu sempurna. Oh mungkin dohor sudah dirubah 3 rakaat, ikut saja. Karena Rasulullah musarre'. Abdul Wahab Syaroni mengatakan hukum Islam ini Allah berikan kepada Nabi itu ada beberapa jenis. Ada yang paten dari Allah. Allah atur, kemudian Nabi menyampaikan. Ada hukum yang Nabi sendiri yang lakukan, dan Nabi inginkan itu jadi hukum. Ada yang syariat, sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya ingin syariat itu, Nabi mengiyakan jadi syariat. Jadi syariat bukan hanya wahyu dari Allah, tapi juga Nabi juga membuat syariat. Dan syariat yang Nabi buat disepakati oleh Allah. Bahkan Maula, ada seorang namanya Maula Abi Salim, Abi Khuzaifah, namanya Salim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, ini Fatimah, istrinya Khuzaifah, namanya Fatimah, tinggal dengan budaknya namanya Salim. Salim ini seorang budak yang hafal Al-Quran, orangnya baik. Namun Sayyidah Fatimah ini seorang wanita soleha, suaminya profesinya pedagang, sering keluar, maka tidak layak di dalam rumah ada yang bukan mahramnya. Tapi mereka sudah anggap Salim sebagai anak, sudah dimerdekakan jadi budak. Datang Sayyidah Fatimah menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini Salim tinggal bersama kami, kadang-kadang saya dengan dia sendiri di rumah, tapi saya sudah anggap anak, bagaimana status hukumnya biar rubah dia jadi mahram? Satu cara saja yang bisa dilakukan, yaitu ketika masih bayi dia pernah mendapatkan ASI jadi mahram. Tapi Salim kan sudah dewasa. Sayyidah Fatimah waktu itu baru melahirkan anak. Apa kata Nabi? Kau peras itu susumu, ASI, kemudian kau berikan kepada Salim, suruh dia minum. Setelah itu dia jadi mahrammu. Ini hukum zaman sekarang tidak berlaku. Jangan baca itu hadis dijadikan, oh kita jadikan mahram begitu saja, ini ada hadis Nabi. Tidak, itu khususnya di zaman Nabi dan haknya Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Salim. Dari sini syariat juga ada yang Nabi inginkan, Allah sepakati. Itu.
Ya, terus mandi setelah bekam, wahya ikhrajud dam, yaitu adalah mengeluarkan darah. nah, mandi sunnah lainnya itu adalah selesai bekam. Itu disunnahkan mandi. Cuma ada beberapa pendapat para ulama seperti di kitab Ta'lim Muta'allim itu dikatakan al-hijama ala naqratil qafa yurithu nifyan. Orang yang bekam di belakang leher, di lekukannya itu, di leher, itu bisa menyebabkan penyakit lupa. Nah, itu pernyataan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi dalam bab khusus hal-hal yang membuat kita lupa banyak, ya, hafalan kita tidak kuat, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Di antaranya tadi bekam di belakang leher, di lekukannya. Kemudian sering melihat kotorannya sendiri, apalagi kotoran yang lain. Melihat kotoran sendiri itu juga membuat hafalan tidak kuat. Membaca batu nisannya orang meninggal dengan dilafatkan. Memakan buah-buah yang sangat asam, ya, itu juga membuat hafalan tidak kuat. Dan banyak melakukan dosa. Hafalan-hafalan sulit masuk, apalagi hafalan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang Imam Syafi'i katakan, syakautu ila waqi su'al hifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbari bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda liqalbi 'asi. Kemudian yang ke-9, al-ghuslu lidukhulil masjid, mandi ketika masuk masjid. Ya, hendak masuk masjid. Tapi bukan berarti sholat 5 waktu masuk masjid mandi terus, masuk angin nanti. Jadi sekiranya mandi yang normal saja. Ketika dia mau ke masjid dalam posisi sudah bersih, sudah mandi, itu tidak harus 5 waktu. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu beliau masuk kamar mandi, keluar mandi. Masuk WC, keluar mandi. Pakaian yang beliau gunakan masuk WC, masuk kamar mandi, beliau tidak gunakan untuk sholat. Nah, ini ilmu kita harus gunakan. Jadi jangan menggunakan pakaian sholat, itu pakaian yang biasa kita gunakan masuk. Kofiah juga ini sunnah, masuk kamar mandi menggunakan kofiah. Namun kofiah itu harus dipisahkan dengan kofiah yang kita gunakan sholat. Secara khusus kofiah ini untuk masuk kamar mandi. Kofiah yang satu khusus untuk sholat. Begitu yang diajarkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Kemudian mandi setiap malam di malam Ramadan dan masuk di waktu sunnahnya adalah waktu maghrib agar semangat atau segar ketika melaksanakan ibadah. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asim itu disebutkan Nabi mandi baina adzanain, di antara 2 azan, itu maghrib ke isya. Jadi waktu-waktu maghrib di bulan suci Ramadan Rasulullah SAW mandi dengan tujuan membuat badannya segar untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir saja. Tapi yang dikukuhkan itu disunahkan mandi di bulan suci Ramadan di waktu maghrib tersebut itu sepanjang Ramadan agar memunculkan semangat di dalam ibadah, khususnya melaksanakan sholat tarawih. Kemudian berikut agsalul haji wal umrah, mandi ketika haji dan umrah. Wadhalika, waktunya itu adalah indal ihram, ketika ihram, wa dukhulu Makkah, dan masuk kota Makkah, wal wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaf, dan tawaf, wa ramyil jimar, melempar jumrah, wal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, annahu la yusannul ghusl lil mabiti bil Muzdalifah, tidak disunnahkan mandi bagi orang yang bermalam di Muzdalifah, liqurbihi min ghusl wukufi bi Arafah, karena jaraknya yang dekat dari mandi wukuf di Arafah. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan kana Rasulullah SAW yagtasilu yauma Arafah. Kana Rasulullah SAW yagtasilu yauma Arafata. Nabi SAW sering mandi di hari Arafah. Itu. Beliau sering mandi di hari Arafah. Nah, kemudian al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi ketika masuk ke kotanya Nabi Muhammad, Madinah Al-Munawwarah. Nah, tadi yang kasusnya kalau sedang haji, ini pembahasan beda. Sedang haji itu pembahasannya mandinya itu disebutkan secara khusus di dalam kitab berjudul Sifatu Ghuslin Nabi wa ahkamul agsalil masru'ah. Itu dibahas panjang lebar tentang mandi
di Arafah atau di saat keadaan sedang haji, itu dibahas secara spesifik dalam kitab tersebut. Nah, insya Allah kita akan bahas di bab haji nanti. Kemudian sunnah berikutnya mandi ketika masuk kota Madinah. Sebagian ulama juga mengatakan ketika masuk ke Masjidil Haram, disunnahkan sebelumnya itu kita mandi. Yang ke-13, Al-ghuslu li huduri ay majma'i khairai lil muslimin, yaitu mandi ketika hendak menghadiri tempat perkumpulannya kaum muslimin, tempat yang baik dalam perkumpulan kaum muslimin. Sunnah juga mandi ketika ada acara-acara pertemuan sesama kaum muslimin, itu disunnahkan untuk kita mandi. Nah, di dalam kitab At-Taqrirat ini disebutkan sunnah mandi ada 13. Tapi kalau lebih lengkap lagi kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan 17 mandi-mandi sunnah. Ya, terakhir, Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Zubat, masnunuhu sunnah mandi adalah huduru Jum'ah, yaitu menghadiri sholat Jumat, kila aidain, demikian juga dengan dua Idul Adha, wal ifaqah, dan sadar daripada kegilaan atau pingsan, al-Islam, dan orang yang masuk Islam, wal khas, dan gerhana, al-istisqa, minta hujan, wal ihram, dan ketika ihram, wa dukhulu Makkah, masuk kota Makkah, wukuf Arafah, dan wukuf di Arafah, wal ramyu, dan melempar jumrah, wal mabitu bi Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah, wa ghuslu man ghassala mayitan, dan mandi bagi orang yang memandikan jenazah, kama li dakhilil hamam, sebagaimana orang yang masuk ke pemandian air panas. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Ruslan kesimpulannya. Jadi kesimpulan mandi-mandi sunnah di situ menghadiri sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga merayakan hari raya itu tersebut. Wal ifaqah, tersadar dari pingsan atau dari kegilaan. Al-Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Wal khasfu, gerhana. Al-istisqa, hendak melaksanakan sholat minta hujan. Wal ihram, bel ihram, dukhulul Makkah, masuk kota Makkah. Wukuf Arafah, dan wukuf Arafah juga disunnahkan mandi. Wa ramyu, lempar jumrah. Wal mabit, dan bermalam di Muzdalifah. Wa ghuslu, dan mandi bagi orang yang memandikan jenazah, kama li dakhilil hammam, dan juga orang yang masuk ke tempat pemandian, au min hujima, atau orang yang selesai bekam. Nah, ini pembahasan tentang al-aghsalul masnunah. Allahumma jam'ana hajajan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.